Oke, kita mulai ya. Ini tutorial bab 4 integral. Kita masuk ke nomor 1A. Limit jumlah Riemann yang menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dan di atas sumbu X untuk X-nya dari 1 sampai 4. Berarti kan proses melakukan pengintegralan itu kan sebenarnya menghitung luas daerah ya. Kayak misalkan ini Y sama dengan X kuadrat. Ini nomor 1A ya. Dari ya sebutlah ini 1, ini 4 lah, bayanginlah kira-kira kayak gitu. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita iris gitu ya. Jadi kan ada 4 step ya, ada 4 langkah. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita iris. Irisnya maksudnya mengiris apa? Iris interval 1, 4 gitu ya. Kalau di sini 1 sampai 4 gitu ya, ini interval di sumbu X. Kita iris. Iris sebanyak n bagian. Sebenarnya pengirisan ini bebas, nggak ada aturannya, mau sama panjang, mau beda-beda, mau yang satunya panjangnya 1,5, 1/4, terserah sebenarnya. Cuma biar untuk kemudahan gitu ya, untuk kemudahan kita samakan panjang hasil irisannya, sebutlah delta X. Nah, kalau misalkan kamu punya selang 1 sampai 4, kamu bagi sebanyak n bagian, berarti delta X kamu adalah ya panjang selang kamu dibagi dengan n, yaitu 3/n gitu ya. Dan kalau misalkan saya punya titik xi gitu di sini, ini x0, saya beri nama x1, x2, dan seterusnya, ini terakhirnya jadi xm, x ke i berarti adalah x0 ditambah i kali delta x gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 ditambah 3i per n, gitu kira-kira ya. Itu hasil irisan kamu gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, langkah kedua adalah menaksir luas satu potongan ini gitu ya, satu potongan ini. Cara taksirannya gimana? Kamu gambar aja persegi panjang. Panjangnya pasti delta X. Bukan panjang, apa ya? Lebar kali ya. Lebarnya delta X. Tingginya siapa? Suka-suka kamu gitu. Kan ada juga yang ngambil tingginya itu si dari bagian kiri gitu ya. Misalkan ini xi-1, ini xi gitu ya. Ada yang ngambil tingginya dari kiri, berarti tingginya f dari xi-1 gitu. Bisa gitu ya. Ada yang ngambil dari kanan gitu kan. Kalau dari kanan kayak gini kali ya. Jadi ini f dari xi. Ada juga. Tapi yang lebih umumnya lagi ya, kita bebas sebenarnya mau ngambil di tengah, mau ngambil dari 1/4 kiri, ya monggo-monggo aja, misalkan kayak gini, suka-suka kamu gitu sebenarnya. Nggak ada aturannya. Nah, di sini kita sebutlah dia ini adalah f dari xi bar, gitu lah kira-kira bar. Ini yang dikenal sebagai titik sampel ya. Titik sampel ini ya suka-suka kamu gitu ya, mau di setengah kiri setengah kanan, 1/4 kiri 3/4 kanan, atau full kiri atau full kanan, suka-suka kamu. Gitu. Nah, itu berarti taksiran luas kamu, misalkan ini untuk interval atau subinterval yang ke I, jadi kamu punya persegi panjang AI gitu ya. Nah, si luasnya apa? Ya berarti lebar kali tinggi gitu. Lebar kali tinggi. Lebarnya adalah delta X, tingginya adalah si fx I bar. Dalam kasus ini fungsinya adalah X kuadrat ya. Jadi XI dikuadratkan dikali apa namanya? Si delta X. Itu langkah kedua. Langkah ketiga ya kamu jumlahin semuanya. Ya jumlahin semuanya. Berarti si luas di bawah kurva yang kamu mau hitung tadi itu dekat dengan jumlahan semua baloknya gitu ya. Dekat dengan jumlahan semua baloknya. Misalkan I-nya dari 1 sampai N gitu ya. Dari AI. Yaitu sigma dari 1 sampai N, dalam kasus ini XI bar dikuadratkan dikali delta X. Selanjutnya, limitkan. Limitkannya maksudnya apa? Bayangin si delta X kamu makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil si delta X kamu. Tentunya semakin lama jumlahan luas balok kamu, jumlahan luas persegi panjang kamu, makin lama makin mirip dengan luas di bawah kurvanya. Gitu.
Dan delta X menuju 0 ini setara atau ekivalen dengan kamu perbanyak bagiannya gitu ya. Jadi kayak kita bisa mengambil limit n menuju tak hingga. Jadi di sini luas yang sebenarnya untuk yang 1A itu tidak lain merupakan limit n menuju tak hingga sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI bar dikuadratkan kali delta X. Dan ini adalah limit jumlah Riemann yang diinginkan, gitu ya. Ya tentunya ini penyederhanaan yang saya kotakan ini kalau misalkan kamu ingin menentukan delta X-nya dirapikan gitu ya, kalau delta X-nya rapi. Tentunya kita bisa bebas memilih delta X untuk masing-masing daerahnya. Jadi secara umum kita bisa beri nama delta XI gitu ya. Karena jumlah Riemann kan segalanya harus umum ya, kayak gitu. Nah, itu untuk 1A ya. Gitu. Sekarang kita lihat yang 1B. Kita catat dulu deh ke bawah. Jadi sigma yang mau kita hitung apa sih? I dari 1 sampai N. I dari 1 sampai N. 2I plus 1 dibagi. Nah, ingat bahwa notasi sigma itu mempunyai sifat linier ya. Mempunyai sifat linier. Ini kan sebenarnya bisa kita tulis jadi gini ya. Sigma dari 1 sampai N. 2 per N dikali I ditambah 1/N gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat, kamu kan mau menjumlahkannya indeksnya I gitu ya. Sigmanya kan I. Berarti yang selain I keluar itu kan dianggap jadi konstanta. Jadi keluar jadi 2 per N dikali sigma I dari 1 sampai N dari I ditambah sigma I dari 1 sampai N dari 1/N. Karena kita punya sifat kelinearan. Penjumlahan boleh dipisah perhitungannya. Gitu ya. Pengurangan boleh dipisah. Perkalian sama pembagian nggak boleh. Gitu ya. Cuman kalau perkalian dengan konstanta boleh dipisah. Dan yang kita tahu juga sigma I, gitu ya, I dari 1 sampai N, ini adalah deret aritmatika. Gitu ya. Ini N dikali N plus 1 dibagi 2. Ya. Jadi kita bisa hitung 2 per N dikali N, N plus 1 per 2. Ini, kalau sigma yang ini, konstanta ya, penjumlahan konstanta sebanyak N kali, ya tinggal dikali N aja. Coret, coret. Sisanya, ini duanya coret. N plus 1 tambah 1, N plus 2, gitu. Jawabannya ya. Jadi N plus 2. Ya, jadi menggunakan sifat ini, dan yang satu lagi, kalau penjumlahan konstanta sebanyak N kali, ya N kali C, gitu ya. Kayak gitu. Itu yang B ya. Selanjutnya, yang E. Misalkan F kontinu pada selang AB dan F aksen X sama dengan Fx untuk setiap X. Maka integral A sampai B dari Fx dx apa? Ya, ini teorema dasar kalkulus kedua. Ya, ya kamu hitung anti turunannya di ujung-ujung selang lalu diselisihkan. Itu ya, ini teorema dasar kalkulus kedua ya. Nah, selanjutnya yang F, ini apa nih? Oh, teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata untuk integral ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah F kecilnya harus kontinu ya. Harus kontinu apa harus terintegral kan ya? Bentar, saya juga lupa nih. Coba kita cek buku. Kalau teman-teman nyatetnya apa? Saya nggak hafal. Sambil saya buka buku. Mana ya bukunya? Kalau di catatan teman-teman apa? Ini masih ada orangnya? Atau kabur semua? Halo, ini masih ada orangnya?
Masih, Ada, Pak. Oh, masih ada. Gimana? Saya nanya. Nggak nyatet, nggak tahu. Teorema nilai rata-rata integral. Ini saya sampai nyari di buku, udah ketemu lagi. Kalian gimana? Ada nggak di catatan? Saya cuma nanya iya atau tidak, lucu. Kenapa pada diam-diam sih? Saya bingung ya. Ya udah deh, mungkin lagi nggak mau ngobrol ya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi batuk-batuk kali. Ya, jawabannya continue ya. Jawabannya continue. Teorema nilai rata-rata untuk integral mengatakan bahwa terdapat C pada selang A sampai B sehingga apa? Sehingga nilai fungsinya di C itu sama saja dengan nilai rata-rata integralnya. Nilai rata-rata integral itu adalah kamu jumlahin dulu semuanya, jumlahkan tuh maksudnya mengintegralkan ya. Lalu kamu bagi dengan panjang interval ya. Ya, itu nomor satu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, komisi Kak, mau nanya Kak, Hmm, untuk yang 1A itu yang AI itu XI bar kuadrat itu dari mana ya Kak? tingginya, tinggi persegi panjangnya. Itu yang FXI bar itu ya Kak? Iya, karena fx-nya x kuadrat di nomor satu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Ya, ya. Ya, ada pertanyaan lain untuk nomor satu? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3, kita itu sebenarnya ingin menghitung integral tentu, tapi menggunakan atau menggunakan pemahaman kita sebagai luas daerah yang bertanda. Maksudnya apa? Integral tentu itu kan sebenarnya kita ngitung luas daerah. Tapi yang sebenarnya kita itu kan luas daerah yang di atas sumbu X dikurangi luas daerah yang di bawah sumbu X itu. Itu integral tentu. Jadi nggak melulu kita ngitung pakai rumus gitu ya. Bisa aja kayak dikasih grafik kayak gini gitu kan. Kamu hitung luas daerahnya, luas bertandanya lebih tepat. Di sini saya coba contohin 3A sama C ya. Jadi untuk 3A, integral 0 sampai 1 fx dx, kita lihat apa yang mau kita hitung di sini. Yang mau kita hitung kan luas ini ya, berarti luas segitiga. Yang ini yang saya arsir ya, 0 sampai 1. Luas segitiga yang alasnya 1, jadi ini setengah kali alas kali tinggi, tingginya 2 gitu ya. Jadi integralnya 1. Dan integralnya positif karena si segitiganya ada di atas sumbu X. Gitu ya, itu penting juga. Nah, biar kontras terlihat, kita lihat 3C. 3C integral 2 sampai 4 fx dx ini terdiri dari dua daerah ya. Dari 2 sampai 3 daerahnya lingkaran tapi di bawah sumbu X. 3 sampai 4 daerahnya segitiga tapi di atas sumbu X. Nah, ingat bahwa integral tentu kita punya sifat aditif, artinya kita bisa memisahkan dulu selangnya. Kita hitung integral 2 sampai 3 ditambah integral 3 sampai 4. Nah, integral 2 sampai 3 adalah luas seperempat lingkaran berjari-jari 1 ya. Pi dikali 1 kuadrat dibagi 4. Tapi ingat, lingkarannya ada di bawah sumbu X, jadi negatif ya. Lalu ini luas segitiga di atas sumbu X jadi positif, alasnya 1, tingginya 1 gitu ya. Jadi ini setengah kali 1 kali 1. Berapa nih? Minus pi per 4 ditambah setengah ya. Ya udahlah, nggak bisa disederhanain ya. Ya, jadi gitu ya. Integral bisa kita hitung sebagai luas daerah bertanda gitu. Jadi nggak usah melulu kita harus cari anti turunannya pakai teorema dasar kalkulus, itu kan zaman SMA, nggak zaman SMA. Tapi nanti juga kita bisa pakai itu juga gitu. Jangan dilupakan juga gitu ya. Ya, itu nomor 3. Ada pertanyaan dulu nomor 3? Aman Kak. Aman? Oke. Lanjut ya. Nomor 4 ya.
Nomor 4 ini juga sama kayak nomor 3, cuma di sini kita harus gambar dulu grafiknya. Itu bedanya cuma di situ aja. Di sini saya mau contohin 4A doang, yang gampang. Mutlak X, kita semua sudah sama-sama tahu lah ya gambarnya kayak gimana ya. 4A. Gambarnya kayak gini, dia jelek gambarnya. Min X dan X gitu ya. Dan kita mau menghitung integral dari min 1 sampai 2 untuk mutlak X dx. Ya. Yang mau kita hitung adalah integral dari min 1 sampai 0 U ditambah integral 0 sampai 2. Kenapa saya pisahin kayak gini? Karena kalau kamu lihat dari min 1 ke 2 ini terdiri dari 2 buah segitiga. Tapi untungnya segitiganya dua-duanya berada di atas sumbu X ya. Jadi hasil integralnya positif ya. Positif dari luas segitiganya. Untuk dari min 1 sampai 0, ini kan 1 ya. Jadi luasnya adalah setengah kali alasnya 1 kali tingginya 1. Ditambah dari 0 sampai 2, ini alasnya 2, tingginya 2 ya. Setengah kali alasnya 2 kali tingginya 2. Coret. Setengah tambah 2. Ya 5/2 gitu integral ya. Gitu. Ya sisanya bisa dicoba juga kalau nggak salah, nggak tahu ada PR, ada di PR-in atau nggak yang nomor 4. Tapi intinya gambar dulu grafiknya, terus coba lihat dulu luas daerah apa yang kamu mau hitung gitu. Kalau integralnya dari min 1 sampai 2 kayak gitu ya. Baru tinggal ditentukan hasilnya. Ya. Ini saya rasa nomor 4 11-12 lah, kayak nomor 3 ya. Nggak beda jauh. Oke, kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini mah gampang banget ya. Ini juga sering keluar masa di ujian, tapi gampang banget ini mah. Ntar potong. Nah, yang saya tahu integral fx sama integral gx, tapi di selang-selang tertentu ya. Nah, tapi saya cuma praktekin 5A doang kalau nggak salah power sama milihnya. Ya, tapi B, C, sama D juga gampang bisa kamu coba dengan mudah harusnya. Jadi untuk 5A yang kamu mau hitung adalah integral 0 sampai 3 ya. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat aditif. Karena yang kita tahu integral 0 sampai 1 untuk fx gitu kan. Dan integral 1 sampai 3 itu yang kita tahu. Ya, dari informasinya itu yang kita tahu. Integral 0 sampai 1 min 2, integral 1 sampai 3 5. Jadi integral 0 sampai 3-nya min 2 ditambah 5 itu 3 gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung aja. Karena ini soalnya agak pendek-pendek nih. Jadi saya juga langsung jalan aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap ngerti gitu ya. Selanjutnya kita lihat nomor 6. Nah, nomor 6 ini diberikan fx-nya kayak gini. AX-nya itu integral dari 0 sampai X FTDT. Hati-hati loh ya. Itu integralnya 0 sampai X. Jadi hasilnya itu dalam variabel X gitu. Nah, berarti kita coba disuruh nentuin, suruh sketsa dulu dia udah. Sketsa grafik fungsi f. Dari 0 sampai 3, 2 katanya ya. 3 sinilah. 2. Terus dari 3 sampai 7, 5 min X. Ini min 2. Ya. Ini grafiknya kira-kira kayak ginilah. Nah, gitulah. Itu grafiknya. Nah, berarti si AX-nya kayak gimana? AX-nya kayak gimana? Kita harus bagi beberapa kasus nih. Kita coba lihat. Untuk X-nya dari 0 sampai 3, apa yang terjadi? Misalkan saya pasang X-nya di sini lah. Kan 0 sampai 3 ya. Berarti AX kita adalah integral 0 sampai X dari fungsi yang ini 2 ya. Ya atau enggak FTDT lah saya tulis. Itu tidak lain merupakan luas daerah ini yang adalah persegi panjang dengan lebarnya X, tingginya 2. Berarti 2 kali X.
gitu ya. 2 kali X, ya. Itu kalau X-nya dari 0 sampai 3. Sekarang kita lihat kalau X-nya dari 3 sampai 5. Misalnya di sinilah gitu ya X-nya. Apa yang terbentuk? Apa yang terbentuk? Coba kita lihat. Di sini AX ini sama dengan ya integral, ya ini bisa aja saya ngitung integral 0 sampai 3 FT dt ditambah integral 3 sampai X FT dt. Boleh kan? Jadi saya menghitung luas persegi panjang yang lebarnya 3, tingginya 2, 6 berarti ya. 3 kali 2 kan? Ini integral sampai 3 ya. Nah, integral 3 sampai X-nya apa? Trapesium. Ya, trapesium. Tinggi trapesiumnya ini X min 3 ya. Ini sisi atasnya ini apa? 5 min X. Sisi bawahnya 2 gitu ya. Jadi 2 ditambah 5 min X dibagi 2 dikali X. Iya. Dikali X min 3 ya. Berapa hasilnya nih? Waduh, 6 ditambah, saya males nulisnya gini aja ya, 7 min X dikali X min 3 dibagi 2. Ya. Satu lagi, untuk X-nya dari 5 sampai 7, ini saya hapus dulu deh biar nggak pusing. Hapus. Kalau bingung langsung nanya ya, daripada nanti terlalu jauh tenggelam nanti. Untuk X-nya 5 sampai 7 sekarang. Berarti AX-nya saya boleh dong ngitung integral 0 sampai 5 dulu, ditambah integral 5 sampai X. Misalkan X-nya sinilah. Integral 0 sampai 5 itu trapesium. Ya, tingginya 2, panjang sisi bawahnya 5, sisi atasnya 3 gitu ya. Jadi 5 ditambah 3 dibagi 2 kali 2 gitu ya. Ditambah ini luas segitiga. Segitiga nih. Kan 5 sampai X, ini segitiganya cuma secuil ini. Panjangnya alasnya ini X dikurang 5 ya alasnya ya. Kalau segini X berarti alasnya X kurang 5. Tingginya mengikuti ini 5 kurang X. Jadi setengah kali X kurang 5 dikali 5 kurang X ya. Yang adalah ini berapa? Coret 8 ya. 8 ini 5 min X dikuadratkan. Jadi 5 min X dikuadratkan dibagi 2 gitu. Nah, itu AX-nya jadi sudah lengkap nih. Ini kalau saya ada salah hitung, tolong ya ngomong ya. Saya sambil ngecek ulang nih. Harusnya sih enggak. Semoga nggak ada. Jadi bisa kita simpulkan AX kita adalah 2X kalau X-nya dari 0 sampai 3 gitu ya. Ya ada sama dengannya di mana terserah sih sebenarnya. Nggak terlalu ngaruh. Kalau 3 sampai 5 ya itu ya 6 ditambah 7 min X, X min 3 per 2 gitu ya. Ini dari 3 sampai 5. Lalu ini 8 min 5 min X kuadrat per 2 untuk 5 sampai 7 ya X-nya ya. Kayak gitu. Dan nanti kamu bisa cek sendiri lah ya. Ini bahwa kalau kamu turunin si A ini beneran balik lagi jadi Fx. Kamu bisa cek ya. Kamu cek sendiri ya. Gampang nuruninnya. Turunin per kasus aja. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 5 dan 6. Ya. Kak, permisi ya. Kak. Boleh. Untuk yang X di antara 3 dan 5 itu integral 3 sampai X FT dt dari mana dapatnya Kak? Ya, saya 2 ulang tambah ya. 5 kurang X. Yang terbentuk itu trapesium. Yang terbentuk itu trapesium. Kehapus sebentar. Yang terbentuk itu trapesium. Misalkan X-nya kamu taruh di sini ya. Integral 0 sampai 3 kan luas ini ya. Ya, tadi siapa yang nanya? Yobel ya tadi ya. Nah, ini integral 0 sampai 3. Udah aman ya, gitu ya.
Nah, untuk integral 3 sampai X-nya, kamu hitung luas trapesium ini. Berapa luas trapesiumnya? Berarti kan luas trapesium kan sisi atas ditambah sisi bawah bagi 2 kali tinggi ya. Tinggi trapesiumnya kan ini, X min 3. Sisi atasnya ini segini kan, panjang segini, itu kan 5 min X gitu kan, mengikuti garis ya, 5 min X. Sisi bawahnya ya ini 2 kan. Jadi 2 ditambah 5 min X dibagi 2 dikali sama ini. Sama tingginya. Oh, fungsinya ya kan 5 min X. Iya, garisnya kan. Garisnya 5 min X. Oh, paham Kak, makasih Kak. Ya, sip. Ya, ada pertanyaan lain? Nomor 6 atau nomor 5, boleh? Menyerahlah, saya malas hapus. Hapus mulu. Nggak ada pertanyaan? Kak, Ada? Boleh? Ya. izin bertanya. Hmm. Ya, bingung ini sih. Kan yang 5 min X kan buat 3 sampai X sampai 7. Hmm. Terus dari mana kakak tahu grafiknya bakal setelah 5 dia bakal turun? Setelah 5 dia bakal turun. Grafik 5 Jadi min X. maksudnya, kan Maksudnya? kalau kan dia 3 sampai 5 kan. Kalau misalnya kita ambil 4, dia jadi gimana ya? Oh, jadi maksudnya dia turun gara-gara dia intervalnya sampai 7, dan kalau misalnya dia udah sampai 7 berarti grafiknya ke bawah. Oke, ngerti nggak jadi Kak? Oke. Iya, iya. Ya, oke. Makasih, Siap. Kak. Ya. Ya, itu gambar garis sebenarnya. 5 min X kan garis. Garisnya melewati 5,0 dan 0,5. Jadi pasti turun. Ya. Ada pertanyaan lain nomor 6? Jadi ini ceritanya masih zaman primitif ini, nomor 6 ini. Ceritanya kita nggak tahu teorema dasar kalkulus. Kita ngerjainnya sebagai luas, jadi kita melihat dia sebagai luas, ya. Udah, nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, nomor 7 sama 8 itu dilewat ya. Jadi PR. Itu teorema dasar kalkulus pertama tuh. Itu penting juga. Jadi mungkin saya jelasin dulu sekilas ya. Jadi teorema dasar kalkulus pertama, saya singkat TDK aja ya. Kalau saya punya F-nya kontinu, ini versi singkatnya, versi detailnya bisa dicek di buku atau di slide PowerShop aja ya. Intinya kalau dia kontinu pada sela A dan B yang memuat X gitu ya, ya kontinu kalau nggak salah syarat. Maka kalau saya hitung integral FTDT dari A sampai X gitu, lalu saya turunkan terhadap X, dia akan jadi dirinya sendiri gitu ya. Kayak gitu. Itu teorema dasar kalkulus pertama. Tentunya variasinya banyak juga ya. Kadang-kadang X-nya diganti fungsi, atau fungsinya X-nya ada di bawah, itu kan harusnya kalian udah lihat di kuliah sih sebenarnya. Ya, variasi-variasi soal kayak gitu udah pernah dilihat harusnya. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah nomor 9. Nomor 9. Nah, kita ingin menentukan fungsi kontinu F kalau ada ya yang memenuhi persamaan berikut. Nah, 9A, jadi yang saya mau bahas 9A doang. Caranya gampang, kita turunkan aja dulu kedua ruas. Turunkan kedua ruas ya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, si ruas kiri bakal jadi fx. Si ruas kanan dapatnya 2x min 5. Nah, apakah selesai? Kita harus cek. Persamaan ini memenuhi persamaan nggak? Coba kamu hitung integral 1 sampai x dari 2. Ini 2t min 5 dt, gitu ya. Hitungnya pakai teorema dasar kalkulus kedua aja, nggak apa-apa, gitu ya. Teorema dasar kalkulus kedua itu yang tadi, yang kayak di nomor 1 yang kita lihat ya. Jadi kita tahu anti turunannya adalah t kuadrat min 5t, gitu ya. Disubstitusi di 1 dan x. Hasilnya adalah disubstitusi di x kuadrat min 5x
disubstitusi di 1, itu hasilnya adalah, ini kurang ya, 1 min 5 ya, yang adalah x kuadrat min 5x plus 4. Cocok. Jadi ini adalah solusinya, gitu ya. Jadi kalian setelah menurunkan, balikan kembali ke persamaannya, dicek ulang apakah benar fungsi yang kamu dapatkan itu benar atau salah. Itu harus dicek ulang ya. Jadi ini verifikasi. Gitu ya. Yang B sama C bisa dikerjakan, dicoba-coba dulu ya. Ya, ada pertanyaan nomor 9? Gampang kayaknya ya. Cukup gampang ya. Nah, nomor 10 itu teorema dasar kalkulus kedua yang kalian udah sering banget lah, kayaknya udah jago banget waktu SMA ya. Nah, yang mungkin saya mau bahas itu versi yang sedikit lebih susahnya lah, teorema substitusinya. Nah, kita akan lihat 2 nomor ya di nomor 11. Nomor 11 ya. Oke, kita ingin menggunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Jadi yang mau kita bahas adalah nomor 11A dan 11B. Sebagai contoh, nomor 11A dulu, yang gampang-gampang dulu. Di sini kita akan melakukan pemisalan. Pemisalan yang akan saya lakukan adalah U-nya 3x plus 1. Maka yang terjadi, kita lihat diferensial U-nya, du-nya adalah 3 kali dx. Tapi di integral saya cuma punya dx doang. Udah, dx-nya berarti sepertiga du. Ya. Maka dari itu integralnya berubah. Berubahnya beneran berubah semuanya loh. Karena si batasnya ini masih batas dalam X. Batasnya harus berubah dalam U. Ya. Kalau saya punya X-nya 0, maka U-nya berapa? 1. Kalau saya punya X-nya 3, maka U-nya 3 kali 3 tambah 1, 10. Nah, jadi integral di 11A, kamu harus ubah sampai batas-batasnya. Dari 1 sampai 10. Ini integralnya U pangkat 6, dx-nya berubah jadi sepertiga du ya, sepertiga di sini deh. Ya. Jadi apa? U pangkat 7 per 7 kali 3, 21 ya. Dimasukkan 1 sama 10 nih. Berapa? Wah ya males lah hitungnya. Inilah, hitung sendiri, males. Gitu caranya ya. Jadi jangan lupa untuk mengubah batasnya loh. Kalau nggak diubah batasnya salah jadinya. Ya, harus namanya kamu substitusi. Kalau kamu mau ngubah semua dalam U, ya semua harus dalam U. Nggak boleh ada X sedikit pun. Gitu. Harus terubah semuanya ya. Kita lihat satu contoh lagi yang 11B. Nah, di sini kita akan lakukan pemisalan. U-nya adalah X kuadrat plus X ya. Kelihatannya cukup jelas di sini. Maka saya punya du-nya adalah 2x plus 1. Nggak muat nih, saya kecilin tulisannya. Maka du-nya adalah 2x plus 1 kali dx. Gitu ya. 2x plus 1 dx-nya udah ada di integral. Lega nih. Tinggal yang kita perlu ubah adalah batas atas sama batas bawahnya ya. Jadi kalau saya punya x-nya 1, maka kita punya u-nya 1 kuadrat tambah 1, 2. Kalau saya punya x-nya 3, maka u-nya berubah jadi berapa nih? 3 kuadrat tambah 3. 12. Jadi integralnya jadi apa? Integral dari 2 sampai 12. 2x plus 1 dx-nya udah berubah jadi du. Sisanya jadi 1 per u pangkat 4. Ya, integralnya adalah, ini ya kalau pusing lihatnya u pangkat min 4. Nah, jadi u pangkat min 3 dibagi min 3, gitu ya. Min 4 tambah 1 kan min 3 ya. Udah, masukin 2 sama 12. Ya, males hitungnya. Segitulah kira-kira. Terusin sendiri lah, hitung sendiri. Angkanya gede-gede. Terus saya nyesal ngitungnya. Ya, kamu cek sendirilah. Ya,
11A dan 11B. Ada pertanyaan nggak nomor 11? Nggak ada? Udah jago kali ya ini gini mah ya. Terlalu membosankan nomor 10 sama 11. Cuman hati-hati ya. Saya selalu ngingetin hati-hati, jangan lupa diubah selangnya kalau melakukan substitusi. Ya, nomor 12 dilewat. Kita lihat nomor 13. Nah, ini mulai masuk ke pembahasan nilai rata-rata integral tadi tuh. Nilai rata-rata integral itu tadi apa? Hitung integralnya pada selang yang diberikan, lalu kamu bagi dengan panjang selangnya. Gitu ya. Di sini saya coba contohin 13C ya. 13C kan ya? Betul nggak sih? Saya lupa. Saya cek dulu deh. Iya ya, 13C ya. Oke. Berarti yang saya mau hitung adalah nilai rata-rata. Saya simbolin FAVG gitu ya, average ya. Ini adalah 1/2 kurang min 1 dikali integral dari min 1 sampai 2. Kok F sih? Hx dx gitu ya. Nah, ingat definisi nilai mutlak. Dia minus X sama X ya. Minus X kalau X-nya negatif, X kalau X-nya nggak negatif ya. Kita harus pecah juga nih integral. Ini sepertiga ya. Kita harus pecah integralnya dari min 1 sampai 0. Itu jadi apa? X tambah minus X. X. Ditambah integral 0 sampai 2. X tambah X dx. Ini mah habis satu integral 0. Meninggal ini. Ini jadi sepertiga. Ini integral 0 habis. Sisanya ini integral 0 sampai 2 dari 2x. X kuadrat dong. Dari 0 sampai 2. 4/3 jawabannya. Ya. 4/3 harusnya. Oke. Ya, jadi kayak banyak apalannya ya kalau dilihat-lihat ya. Kalau saya nanya nilai rata-rata, oh iya, ini hitung integralnya dibagi sama panjang selangnya gitu. Tapi kan kamu punya analoginya. Ini kan kayak ngitung rata-rata kalau kamu kayak punya statistik gitu kan. Sama kan sebenarnya, cuman ini versi continue-nya gitu. Kalau dulu kan versi discrete-nya, ini versi continue. Sama aja sebenarnya. Bayangin integral tuh kayak ngejumlahin gitu. Bayanginnya kayak gitu. Ya, jadi 14 sama 15 juga dilewat, itu sebenarnya penggunaan teorema nilai rata-rata integralnya. Selama kamu punya fungsinya continue, kamu bisa nyari C-nya, agar si nilai fungsi di C itu sama dengan nilai rata-rata. Itu ya. Dilewat jadi PR ya. Ya, ada pertanyaan dulu nomor 13? Nggak ada. Kita lihat nomor 16. 16 ini terkait kesimetrian fungsi. Jadi kalau fungsinya ganjil, batasnya simetri, integralnya 0. Kalau fungsinya genap, batasnya simetri, integralnya 2 kali integral dari 0 sampai A gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini saya contohin 16A ya. Nah, 16A ini batasnya simetri ya, dari min 1 sampai 1 batasnya simetri, udah bagus. Sekarang kita coba pisahin bagian mana yang ganjil, bagian mana yang genap. X ini fungsi ganjil. X pangkat 4 fungsi genap. X pangkat 5/3 fungsi ganjil atau genap? Fungsi ganjil atau genap nih? Ganjil, Kak. Ganjil ya, ganjil. Jadi kita bisa pisahkan si integral yang kita mau hitung, jadi integral yang fungsi ganjil ditambah integral yang fungsi genap. Nggak usah dikurungin lah. Gini aja. Nah,
Ini 0 langsung. Integral fungsi ganjil, batasnya simetri 0. Ini integral fungsi genap 2 kali integral 0,1. Gitu. Jadi nggak usah dihitung dari min 1 sampai 1, kalikan 2 aja dari 0 sampai 1. Gitu. Itu keunggulannya fungsi genap juga. Gitu. Gampang. Selanjutnya. 2 kali X45 per 5. Ya, disubstitusi di 0 sama 1, dapatnya 2 per 5 hasilnya. Gitu. Ya. Nanti 16B sama C bisa coba sendiri. Ya. Sekali lagi, kalau kamu lihat secara keseluruhan, ya dia bukan ganjil dan bukan genap. Tapi kan kamu bisa pisahin dulu yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Gitu. Jadi dihitungnya secara terpisah. Bisa kayak gitu. Tapi kalau yang B sih kelihatannya tidak bisa dipisah ya. Yang C ya bisa dikaliin dulu ke dalam, kan? Baru kelihatan yang mana yang ganjil, yang mana genap. Ya, ya bisa eksperimen sendiri. Ya, itu nomor 16. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 17 ya, tentang keperiodikan fungsi. Keperiodikan fungsi. Yang diminta adalah 17A sama C. Nah, kalau integral mutlak cos, wah, ya nggak tahu saya integralnya kayak gimana gitu ya. Cuman yang saya tahu grafik fungsinya kira-kira bisa dibayangkan lah kalau saya ngotret-ngotret dikit ya. Cosinus kan kayak gini ya, kira-kira ya. Mutlak cos itu apa sih bedanya sama cosinus? Bedanya, namanya kamu memutlakkan sesuatu, artinya kita buat yang negatif jadi positif gitu kan. Berarti yang di bawah sumbu X kita cerminkan ke atas. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini ya. Ini untuk 0 sampai 2 pi kayak gini. Kalau 0 sampai 4 pi, ya terusin aja. Gitu kan? Nah, kalau kamu lihat, cosinus mutlak cosinus X, ini periodenya pi. Periodenya pi. Ya, lihat dari sini sampai sini sama kan, dari sini sampai sini. Dan ini 2 pi. Ya, dan seterusnya. Jadi integral 0 sampai 4 pi, ini 17A ya. Integral 0 sampai 4 pi, mutlak cosinus X dx, mutlak cosinus X dx, itu adalah, ini apa? Berarti 4 kali integral 0 sampai pi, gitu kan? Ya kan sama luasnya. Kan fungsi periodik kan bentuknya sama terus, ya berarti luasnya sama aja terus gitu kan. 2 pi sampai 3 pi sama, ini gambar saya aja yang nggak simetris. 3 pi sampai 4 pi ya sama juga. Ini kebetulan masih bisa digambar ya, cuma 4 pi doang. Ya, jadi 4 kali saya ngitung 0 sampai pi aja. Nah, ngitung ini gimana? Hitung integral 0 sampai pi-nya. Ya, kamu pisahkan 0 sampai pi per 2, kan ini bentuknya cosinus biasa, cosinus X. Ditambah integral pi per 2 sampai pi. Itu bentukannya apa? Kan dari cosinus yang biasa kan ke bawah, dicerminkan ke atas. Jadi minus cosinus dong. Ya? Ah, udahlah, sisanya hitung sendiri. Udah gampang, ya. Gitu. 17A ya. Nah, kalau 17C, nah, ini untungnya ada petunjuk biar saya nggak susah-susah jelasinnya. Integral dari 1 sampai 1 plus pi, mutlak sinus X dx ya. Integral 1 sampai pi ditambah integral pi sampai 1 tambah. Katanya ditulis kayak gitu dulu katanya. Oke, nurut, kita nurut. 1 sampai pi, mutlak sin X dx, ditambah integral pi sampai 1 tambah pi, mutlak sin X dx. Nah, emang ngebantu. Coba kita lihat dulu gambar mutlak sin kayak gimana ya. Idenya sih kayak tadi, gitu ya. Idenya sih kayak tadi. Coba gambar sinusnya dulu, terus cerminkan yang bagian negatif. Ya, coba bayangin aja dulu ya dari 0 sampai 2 pi. Kira-kira kayak gini kan ya. Cerminin ke atas. Jadi kayak gini. Gitu ya.
Jadi dia sebenarnya berperiode pi ya, si mutlak sin X itu berperiode pi. Kalau dari ini kan kamu pengen ngitung dari 1 sampai 1 tambah pi. Bayanginlah 1 di sini lah, gitu ya. 1 sampai pi itu bagian mana sih? Ini. Pi sampai 1 tambah pi itu bagian mana? Ini. Jadi kalau gitu bisa nggak sih kita kayak ini kan sebenarnya daerah yang saya arsir di sini tuh bisa ditempel kayak gini kan sebenarnya. Idenya kan sebenarnya gitu. Cuman bisa nggak sih saya geser gitu? Saya geser. Dan jawabannya bisa karena kita punya sifat keperiodikan. Ini saya hapus aja lah. Jadi si integral yang ini bayangin kita lakukan pemisalan U-nya adalah X tambah Pi. X kurang Pi, deng. X kurang Pi. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nih, saya tulis. Ini saya scroll ke bawah deh. Nggak muat. Dikit aja. Nah, apa yang terjadi kalau saya lakukan pemisalan itu? Ini ya diamin aja dulu lah integral 1 sampai Pi-nya ya. Ditambah integral, kalau U-nya X min Pi, X-nya Pi berarti U-nya 0. Kalau 1 plus Pi, jadi 1. Ini jadi mutlak sin U tambah Pi ya. DU. Oke. Nah, tadi kan saya ngomong mutlak sin X itu berperiode Pi ya. Berperiode Pi. Jadi apa? Ya sin U tambah Pi ya sama aja kayak sin U gitu ya. Sama aja dong. Mau ditambahin Pi berapa kali juga sama aja. Ya. Integral 0 sampai 1 mutlak sin U DU. Ingat, integral itu yang di dalamnya si variabel ini tuh dummy variabel. Kamu bisa ubah-ubah pakai variabel apapun asalkan masih konsisten. Ya saya balikin lagi aja ke X. Nggak masalah. Kan masih konsisten. Menurut sifat aditif, ini adalah integral 0 sampai I. Mutlak sin X di 0 sampai Pi itu selalu positif, jadi sama kayak sin X. Sebenarnya. Dah, lanjutin sendiri. Gitu. Ya. Jadi harus sedikit manipulasi dulu memang 17C. Ya, ini konsep yang 17C ini bisa dipakai juga buat 17B sebenarnya. Gitu ya, nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, nomor 17 ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke integral numerik. Gimana? Ada pertanyaan? Aman? Oke. Kalau aman, kita lihat integral numerik. Integral numerik yang mau dibahas, 18 dibahas ya? Dibahas nggak sih 18? Bentar. Dibahas. Kenapa? Dibahas ya? Oke. Saya salah folder nih dari tadi. Jangan-jangan saya bahas soal PR lagi. Ya udahlah, bonus. Ini ya, nomor 18 ya. Ntar, mau konfirmasi dulu. 18, 19A, sama 20-nya, 21A sama 22, betul nggak sisanya? Ya, 19-nya yang aturan parabola doang. Betul ya? Yang B-nya jadi PR. Ya. Iya atau tidak ini? Nggak mau jawab sih. Pusing. Ntar tuh saya cek dulu kalau gitu. Kayak gini aja nggak mau jawab.
Nunggu saya keceplosan jawaban PR. Jangan-jangan saya udah keceplosan banyak ya soal PR. Enggak, Belum, Kak. belum. Akan. Jadi gimana itu 19-20? Bener nggak yang saya sebutin? Akan saya bahas. Saya takut kebalik ini. Salah folder saya dari tadi. Yang 19-nya itu aturan parabola yang apa? 19A. Yang saya bahas kan 19A, aturan parabola. Yang kamu PR-in 19, yang kamu dapat PR 19C tapi trapesium. Iya, Kak. Terus 20 saya bahas yang aturan parabola, tapi saya ngerjain nomor 19A-nya. 21A, 22, iya. Saya baru download filenya. Oke. Ya udah lanjut. Oh, cepet banget kita ngebahas nih. Ya udah, masih banyak waktu. Diketahui, ini harus kerjain dua-duanya, jumlah Riemann kiri dan aturan trapesium. Males nih. Serius. Iya dong, nggak di stabiloin. Diketahui suatu lahan di tepi danau sebagai berikut. Kita ingin menaksir luas lahan tersebut dengan menggunakan jumlah Riemann kiri dan aturan trapesium. Jadi gini, bayangin nih, si pembatas ini bayanginnya fx-nya gitu. Bayanginnya kayak gitu. Kalau segitunya 10, berarti ini berapa nih? Misalkan 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 gitu ya. Bayangin kamu punya koordinat kartesius gitulah, ngebayanginnya biar nggak pusing. Ini X, ini Y. Nah, coba kamu terapkan jumlah Riemann kiri. Jumlah Riemann kiri. Ya, bayanginnya kayak ngitung integral dari 0 sampai 80 untuk fungsi F nggak sih, ngebayanginnya. Tapi kita mau menaksir doang nih, gitu ya. Jadi luasnya akan dekat dengan apa? Ya, jumlah dari persegi panjang kalau jumlah Riemann ya. Tapi yang kamu ambil adalah pakai ujung kiri, karena Riemann kiri, gitu ya. Jadi kamu ambilnya dari sini. Apa nih? F0 dikali delta X. Ditambah F10 kali delta X. Dan seterusnya hingga F ke 70 kali delta X. Gitu ya. Bayanginnya kayak gini nih, persegi panjang. Gitu ya. Ini, gitu ya. Kayak gitulah seterusnya. Ini bisa dikelompokin sih, by the way. Delta X-nya keluarin aja. F0 tambah F10 tambah seterusnya. Hingga F70 ya. Berapa? Delta X 10. Ya. F0, 75, tambah 71, tambah 60, tambah 45, tambah 45, tambah 52, tambah 57, tambah 60. Ya, monggo dihitung sendiri. Saya lagi nggak bawa kalkulator. Ya, dihitung sendiri ya. Satuannya nggak tahu, nggak dikasih tahu. Udah gitu aja. Kalau aturan trapesium, luasnya bisa dilakukan pendekatan, kamu gambarnya bukan persegi panjang, tapi trapesium, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Terus ini trapesium lagi, gitu ya. Ini trapesium lagi, dan seterusnya. Trapesium yang pertama bentukannya apa sih? Berarti sisi atas tambah sisi bawah, gitu ya. Jadi F0 tambah F10 dibagi 2 dikali delta X, gitu ya. Trapesium yang kedua, F10 tambah F20 bagi 2 kali delta X. Seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, hingga yang terakhir, F70 tambah F80 dibagi 2 kali delta X. Gitu ya. Itu aturan trapesium. Dan ini kalau dirapihin, bisa dirapihin. Delta X per 2-nya keluarin. Delta X per 2-nya keluarin. Nah, sisanya apa? F0 tambah F10-nya ada 2 kali. Gitu ya. Tambah F20-nya nanti ada 2 kali juga. Ya, dan seterusnya. 2 kali aja terus. Sampai F70-nya ada 2 kali. Tapi F80-nya cuma ada sekali. Ya. Sekali lagi ini hitung sendiri. Males saya. Ya. Tinggal dimasukin aja angkanya. Ya.
Ya, gitu ya. Nomor 18 ada pertanyaan dulu nomor 18 tentang penggunaan integral numerik untuk menaksir luas kayak gitu. Ini aturan trapesium, ini aturan ini jumlah Riemann kiri yang atas. Oke. Kalau nggak ada, boleh. Ya, tapi mungkin teman-teman kalau mau ngapalin juga ya monggo-monggo aja sih, kan ada polanya 1 2 2 2 2 1 gitu ya. Ada polanya. Silahkan sih. Nggak ada yang melarang untuk menghafal. Kalau hafal. Saya sih nggak jago ngapalin. Kita lihat nomor 19. Nah, di sini kita mau pakai aturan parabola. Aturan parabola untuk yang A ya. N-nya 6. N-nya 6. Berarti kita harus menentukan dulu si titik-titik partisinya. Jadi kan di sini partisinya adalah ada ini X0-nya 1, ada X1, X2, X3, X4, X5, X6 gitu ya. X6-nya adalah di 5/2 gitu. Jadi saya harus tahu X1, X2, X3, X4, X5-nya berapa. Ya, pakai yang tadi itu. Delta X, ini kan kita mau membagi 6 bagian sama panjang. Ya, kamu hitung dulu si panjang masing-masing subselangnya berapa. Delta ya putus. Saya ulang lagi ya. Bentar. Tadi putusnya sampai mana? Saya ulang. Tadi saya putusnya sampai mana? Tadi kalau di saya sampai delta X sama dengan 0. Oke, delta X ya. Jadi saya ulang sampai dari delta X ya. Delta X tadi itu adalah panjang selangnya dibagi banyaknya bagian yang kamu mau bagi gitu ya. Di sini N-nya gitu ya, 6. Yang adalah 3/2 dibagi 6, yaitu 1/4 tadi, kalau saya nggak salah hitung. Berarti saya bisa tahu X1 sampai X5-nya. Gitu ya. Jadi X1-nya adalah X0 tambahin 1/4. X2-nya X1 tambahin 1/4. 6/4 ya, itu 6/4 3/2. X3-nya ini tambahin 1/4 lagi, 7/4. X4-nya tambahin 1/4 lagi, jadi 2. X5-nya tambahin 1/4 lagi, jadi 9/4. Ya, emang capek sih pengintegralan numerik gitu ya. Tapi ini kan gunanya menaksir ya. Selanjutnya udah lengkap nih, kita udah punya X1 sampai X0 sampai X6 udah lengkap. Delta X udah punya, sekarang kita susun aturan parabola gitu ya. Jadi integral dari 1 sampai 5/2 untuk 1/x dx ini kita akan taksir dengan aturan parabola. Aturan parabola syaratnya ada syaratnya. Pembagian daerahnya atau pembagian intervalnya harus genap. Ya, di sini kita sudah pakai N-nya 6 genap, aman, kita bisa lakukan itu. Dan yang akan kita hitung adalah kita taksir kurvanya dengan parabola. Luas parabolanya itu adalah sebagai berikut. Jadi
delta X dikali fx0 tambah 4fx1 tambah fx2 dibagi 3. Tambah delta X kali lanjut ke fx2, fx3, fx4. fx4 bagi 3 tambah delta X kali fx4 sambung ke fx4, fx5, fx6. Gitu ya. Jadi polanya 141. Nah, ini bisa kita rapikan, gitu ya. Bisa kita rapikan menjadi delta X per 3, fx0, 4fx1, 2fx2, apalagi 4fx3 gitu ya, 2fx4, 4fx5, tambah fx6. Nah, kelihatan nggak polanya? 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, ujung-ujungnya ditutup sama 4, 1. Gitu. Kayak gitu polanya. Ya. Dan bagian depannya delta X per 3. Gitu ya. Nah, udah. Sisanya tinggal dimasukin sih sebenarnya. Ya. F-nya di sini tuh ini ya, si per X ya. Ini fx kamu ya. Gitu. Fx-nya, salah. Delta X-nya seperempat. Seperempat bagi 3, seper 12. Fx0, X0-nya tadi udah 1 ya. Ya udah, seper 1. Tambah 4 kali fx1. Fx1, 5/4. 5/4 jadi 1 per 5/4. 4 per 5. 2 kali, ini, X2-nya 3 per 2, berarti fx2-nya 2 per 3. 4 kali, selanjutnya harusnya 7/4, dibalik 4 per 7. 2 kali, ya setengah, ya. Tambah 4 kali 9/4 balik 4/9 tambah 5/2 dibalik 2/5. Ya, monggo. Saya males ngitungnya. Ya. Oke, itu nomor 19. Jadi tadi terpotong juga. Kalau misalkan ada yang nggak jelas tadi, boleh nanya. Silakan. Sambil saya siapkan untuk nomor 20. Saya lupa rumusnya, jadi saya mau buka buku dulu. Ya, silakan sambil dilihat dulu nomor 19. Kalau ada pertanyaan, tanya. Yo, tanya-tanya. Kalau lupa, kalau nggak tahu, tanya. Nggak ada pertanyaan, cukup jelas. Oke. Oh, cukup jelas. Kita lihat ke nomor 20 ya. Nomor 20 ini menghitung errornya. Ya. Nomor 20 menghitung error. Ini saya harus scroll. Ya, nomor 20 ya. Jadi, bukan menghitung error ya, lebih tepatnya kita pengen nyari N-nya. Agar perhitungan kita dengan perhitungan hampiran kita dengan yang aslinya itu cuma kurang dari 0,01 errornya gitu ya, atau galatnya. Di sini kan kita pakai aturan parabola untuk nomor 19A tadi ya. Nah, jadi errornya saya nyontek dari buku karena saya nggak hafal. Ini saya zoom ulang dulu deh. Gedein. Gitu ya. Ini adalah minus, ini kalau settingan kita integral A sampai B fx dx ya. Errornya itu adalah minus dari B min A pangkat 5 dibagi 180 N pangkat 4 dikali turunan keempat dari F di C. Untuk C-nya ya di antara A sampai B gitu ya. Di antara A sampai B. Gitu. Kita nggak tahu C-nya di mana. Nah, kita pengen menaksir N-nya agar galatnya mutlak galatnya kurang dari 0,01. Tadi kita punya settingannya apa? A-nya 1, B-nya 5/2,
fx kita tadi 1/x gitu ya. Dan kita mau pakai ini galat untuk aturan parabola ya. Jadi kalau aturannya lain, aturan trapesium, jumlah Riemann itu beda lagi galatnya ya. Kamu bisa lihat di buku atau Power Soma juga harusnya udah ngasih sih ya rumus-rumus galatnya ya. Nah, kita coba hitung ya turunan keempatnya apa nih? Berarti turunan pertama minus 1/x kuadrat. Turunan kedua 2/x pangkat 3. Turunan ketiga 6 minus 6/x pangkat 4. Dan akhirnya turunan keempat kita tahu itu adalah 24/x pangkat 5 ya. Oke. Jadi mutlak error kamu, mutlak galatnya itu adalah, ini minusnya musnah lah ya, karena akan dimutlakin nih. B min A pangkatin 5, berarti 3/2 pangkatin 5 dibagi 180 N pangkat 4. Ini udah nggak ada mutlaknya karena udah positif semua ya. N-nya kan bilangan asli ya, jadi positif. Dikali, ini nih yang harus dimutlak kali ya. Enggak juga deh. Nggak usah dimutlak juga. Kenapa? Karena kan kita lihat C-nya ada di selang 1 sampai 5/2 ya. Di selang 1 sampai 5/2 kan ini selalu positif. Ya, selalu positif. Jadi nggak usah dimutlak juga. Nah, dia paling gede di mana nih? Si mutlak error ini paling gede saat C-nya paling kecil. Ya, saat penyebutnya paling kecil, yaitu saat C-nya 1. Berarti dia lebih kecil sama dengan, ini 3/5 berarti 2/3 ya. Dibagi 32, dibagi 180 N pangkat 4, dikali 24. Coba tolong, satu orang tolong rapiin dong, ini jadi bentuk pecahannya apa yang cukup rapi. Karena kita ingin, kita cek dia lebih kecil dari 1/100 gitu. Kita pengen menyelesaikan pertidaksamaan ini nanti. Boleh tolong satu orang? Saya nggak bawa kalkulator. Langsung ngomong aja kalau udah ketemu. Delapan 81/80 X pangkat 4, Pak. 81/80. Iya. N pangkat 4 berarti ya. Oke, terima kasih. Ini ya. Nah, kita lihat ruas kiri sama ruas kanan ini selalu positif. Ya, dua-duanya bilangan positif karena N-nya bilangan positif ya. Jadi kita bisa balik si pecahan ini gitu ya. Jadi ini lebih gede sama dengan 100. Ini jadi 80 N pangkat 4/81. Jadi N pangkat 4-nya itu lebih gede sama dengan 100 dikali 81 bagi 80. Berapa sih? 45 ya. 405/4. Oke. Jadi N-nya akan lebih besar sama dengan akar pangkat 4 dari 405/4 kalau saya nggak salah hitung. Boleh tolong kalkulator sekali lagi, ini dekat dengan berapa angkanya? Bilangan desimal aja nggak apa-apa. Tiga 3,17, Kak. 3,17. Terima kasih. Nah, ingat bahwa ini aturan parabola. Berarti kita harus memilih N-nya bilangan asli, dan lebih jauh lagi karena ini aturan parabola, N-nya harus bilangan genap. Gitu ya. Jadi kita akan memilih bilangan genap terdekat yang lebih gede dari 3,17, yaitu 4. Gitu. Selesai. Gitu ya. Jadi cara menaksirnya seperti itu. Memang kadang-kadang ya butuh kalkulator juga karena ya ribet ya ngitung akar pangkat 4 dari bla 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 gitu ya. Nah, tapi kamu tahu kamu ingin menaksir dengan berapa suku gitu ya. Ini kan berapa potongan, cuma 4 ternyata. Butuhnya cuma 4 potongan doang biar nilai sebenarnya sama nilai hampiran kamu tuh selisihnya kurang dari 0,01 gitu.
sekecil itu butuhnya hanya 4. Karena metode atau aturan parabola itu aturan yang lumayan ribet ya. Jadi prinsipnya itu makin ribet kerjanya, makin bagus hampiran kamu. Kalau numerik biasa. Gitulah. Tapi nanti kalau kamu nyobain ya, PR kalau nggak salah PR-nya trapesium ya atau jumlah Riemann saya nggak hafal. Itu pasti N-nya butuh lebih banyak. Pasti N-nya butuh lebih banyak. Karena mereka aturan-aturan yang lebih simpel untuk dikerjakan, lebih sederhana pengerjaannya. Biasanya makin sederhana pengerjaannya, makin jelek gitu akurasinya. Makanya butuh N-nya lebih banyak lagi biar akurasinya membaik gitu. Itulah kira-kira sekilas aja yang perlu kamu tahu lah. Nanti kamu bakal lihat lebih jauh lagi tentang hampiran-hampiran kayak ginian di semester 2 ada lagi gitu ya. Si error-erroran gitu. Nanti ada lagi semester 2. Tapi obrolannya bukan integral, beda lagi. Oke, itu tentang integral numerik. Jadi habis ini kita lihat 2 soal aneh. Ya, soal nyampur lah soalnya. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak untuk nomor 19 dan 20? 20 berarti kita hafalan ya, Kak? Iya, rumusnya hafalan, mohon maaf. Yang kayak gininya ya ini hafalan. Saya juga nggak hafal. Tapi biasanya nggak disuruh ngapalin. Biasanya dikasih kalau diperlukan. Biasanya ya. Tapi nanti konfirmasi ulang ya ke Pak Orkoma ya. Takutnya saya nyebar hoax. Tanya lagi ya. Dikasih nggak kalau misalkan di kuis atau di ujian gitu ya. Oke, makasih, Kak. Ya. Ya, ada pertanyaan lain? Nomor 20? Maaf Kak, Hmm. tadi C pangkat 5-nya kemana? C pangkat 5-nya ini kita bisa taksir dulu. Jadi gini, kita kan kita ngobrolin galat ya atau errornya. Berarti kita pengen naksir kapan yang membuat si ini terbesar. Si F si turunan keempat dari C itu terbesar tuh saat kapan? Di selang C-nya kan di selang 1 sampai 5/2. Nah, di sini sebenarnya prinsipnya kamu harus menggunakan titik kritis yang waktu zaman bab 3 gitu ya. Karena kan kamu pengen nyari kapan dia terbesarnya. Tapi di sini cukup sederhana. Kenapa? Karena kamu punya fungsinya 24 per C pangkat 5. Dia kan selalu turun. Bentukannya selalu turun di 1 sampai 5/2. Di 1 sampai 5/2 dia selalu turun. Berarti ya dia paling gede ketika dia ada di pojok kiri dong, di ujung kiri. Yaitu ketika C-nya sama dengan A, yaitu sama dengan 1. Karena kita ingin menaksir yang paling jeleknya kayak gimana. Ini kan kita ngobrolin error yang paling jelek. Jadi kita pengen memaksimumkan errornya dulu. Jadi kita pilih C-nya yang membuat errornya paling gede. Yaitu ketika C-nya 1, ya 145, ya 1, nggak usah ditulis. Dari situ sebenarnya C hilang. Jadi nyari yang bikin turunan keempatnya paling besar gitu. Iya, di selang 1 sampai 5/2. Di selang 1 sampai 5/2. Oke. Ya. Makasih Kak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain nomor 20? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke nomor 21 dan 22. Nomor 21 yang saya akan lihat adalah nomor 21A. Jadi di sini kita dikasih limit jumlah Riemann, ya. Ya nggak jumlah Riemann juga sih. Ya limit dari notasi sigma. Kita pengen mengenali dia sebagai integral tentu. Lalu kita coba tuliskan nilai integral tentu tersebut. Atau hitung, lebih tepat. Kita hitung ya. Pertama-tama, bentuk umumnya yang akan kita obrolin adalah sebagai berikut. Jadi kalau integral A sampai B, fx dx, itu adalah limitnya delta x menuju 0 atau n-nya menuju tak hingga, itu bebas ya, kayak tadi yang saya obrolin. Sigma dari 1 sampai n, fxi
kadang-kadang fxi bar yang kayak saya contohin lagi di nomor 1, tapi kadang-kadang orang juga nulisnya fxi doang juga nggak apa-apa sih. Karena kan sekali lagi pemilihan xi bar itu bisa macam-macam gitu ya. Tapi secara umum yang dipilih seperti ini ya. Dengan delta x-nya adalah b min a per n ya tadi ya. Panjang selang pengintegralannya kamu bagi n bagian gitu ya. Dan xi-nya adalah ya x0 itu a ditambah i dikali delta x. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk mengubah si notasi sigma ini menjadi integral ya. Dan bukan sekali lagi sih, saya baru ngomong pertama kali ini, bahwa integral yang terbentuk bisa banyak. Jadi jawabannya tidak tunggal ya. Jawabannya bisa jamak ya. Sekarang kita lihat dulu di soal ya 21A. Jadi yang kita mau obrolin limit n menuju ta hingga, saya salin soal doang. Sigma dari 1 sampai n cos pi i per n dikali pi per n. Nah, pertama-tama saya harus ngobrolin dulu yang mana jadi fxi, yang mana jadi delta x-nya. Gampangnya untuk memilih fxi yang pastinya ada i-nya dong, gitu ya. Yaitu yang bagian ini tebakan kita. Ini fxi kita. Dan sisanya menjadi delta x, gitu ya. Coba kita lihat. Delta x kita adalah pi per n. Pi per n kita adalah b min a per n. Berarti pi itu adalah b min a dong. Oke, simpen. Ya kita nggak tahu a b-nya apa, gitu ya. Sekarang kita lihat fxi. Fxi itu adalah f dari a ditambah i kali delta x. Delta x-nya adalah pi per n ya. Jadi ini pi i per n. Ini sama dengan cosinus pi i per n. Pi i per n-nya sih ada ya, sama persis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemilihan A sama B-nya tuh bisa bebas, karena nggak ada batasan di sini. Tapi kita bisa memilih A agar fx kita jadi rapih. Semoga kebayang. Di sini saya coba praktekin pemilihan berbagai macam A ya. Di sini coba saya pilih yang gampang dulu deh. Yang jelas terlihat kalau saya pilih A-nya 0, maka B-nya pi, gitu ya. Maka si F-nya ini, si persamaan yang ini, F-nya itu jadi F dari pi i per n sama dengan cos pi i per n. Jadi Fx-nya ya cos x. Jadi integral ini tuh apa? Integral. Si limit ini adalah integral dari 0 sampai pi cos x dx, gitu ya. Bisa lanjutin sendiri ya ngitung integralnya. Saya nggak bahas hitung integralnya. Cuman kalau misalkan, saya rada-rada brutal, milih A-nya itu 1 juta. Gitu. Boleh nggak sih? Ya boleh aja. Jadi B-nya apa? B-nya pi tambah 1 juta. Berarti F dari 1 juta tambah pi i per n sama dengan cosinus pi i per n. Berarti fx-nya apa? Ya ribet kan? Kamu kayak harus ini pindah-pindahin jadi cosinus x min 1 juta kan? Nanti berarti integralnya jadi apa? Integral dari 1 juta sampai pi tambah 1 juta cosinus x min 1 juta. Kebanyakan nolnya. dx. Hitung, sama aja. Gitu. Ya, ini kan pakai substitusi ujung-ujungnya kamu gitu. Nanti berubah jadi gini lagi. Jadi pemilihan A sama B itu benar-benar bebas, dan ini juga benar, integral benar. Cuman ya kamu rada-rada mampus aja ngitung integralnya gitu kan. Kalau milih A sama B-nya sembarangan gitu ya. Jadi ya milihnya yang benar. Milihnya yang benar ya milihnya yang menyederhanakan bentuk integralnya dong gitu. Jadi gitu. Dan kedua hasil integral ini pasti harusnya sama. Harusnya sama. Itu ya, nomor 21 ya. Ada pertanyaan nggak nomor 21? Kak, itu kenapa PI per N-nya bisa jadi X min 1 juta? PI per N-nya, ya ini, kamu misalin aja ini apa. Ini X. Gimana ya, di sini deh. X-nya sama dengan 1 juta min PI per N. Berarti PI per N-nya?
Oh iya, ya makasih Kak. Sip. Ya, yang paling kiri mah jangan dicontoh lah. Itu saya cuma nunjukin bahwa kalau kamu milih pemisalannya ngaco sembarangan, jadi ribet sendiri gitu. Jadi capek sendiri. Ya, jangan dicontoh yang kiri. Saya cuma ngasih lihat kalau kamu tersesat jadinya kayak gitu. Dicontohnya yang dari tengah ke kanan aja. Ya, udah nggak ada pertanyaan nomor 21, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lihat ke nomor 22, terakhir. Nah, ini obrolannya hampiran linier. Sebenarnya kita udah ngobrol ini udah lama ya, waktu bab 2 gitu ya, waktu turunan. Cuman sekarang fungsinya adalah fungsi f besar x ini. Gimana nih? Nah, kita akan lakukan hampiran linier di 1 ya. Jadi Lx di sekitar 1 ya. F1 ditambah F aksen 1 dikali X min 1 ya, hampiran linier di sekitar 1. Berarti saya harus tahu dulu F aksen X-nya apa. Oh, pakai teorema dasar kalkulus pertama. Seper X jadi. Berarti F aksen di 1 adalah 1/1. 1. F1. F1. Saya butuh F1. Integral 1 sampai 1, 1 per T dt. Oh, yang rusak itu. 0. Kalau batas atas sama batas bawahnya sama, ya integralnya pasti 0. Ya. Jadi 0 ditambah 1 dikali X min 1. Ya, X min 1. Berarti integral dari 1 sampai 1,01 seperti dt bisa kita hampiri dengan hampiran linier di 1,01. Yaitu 1,01 kurang 1 yang adalah 0,01. Selesai. Gampang. Gampang banget. Hampiran linier. Soal terakhirnya tidak menarik ya. Terlalu gampang. Ya, beres. Berarti bab 4 beres. Tentang integral tentu. Ada pertanyaan nggak tentang bab 4 ini? Ada pertanyaan nggak tentang bab 4? Nggak ada. Oke, kalau gitu. Saya stop aja.